kita. Nah, langkah-langkah seperti itu Pak Randoro terkadang itu dianggap sepele atau remeh-temeh. Namun sebenarnya kalau kita mau detail dan lebih mendalami dalam upaya memberikan kasih sayang perawatan terhadap burung perkutut, maka langkah awal ini adalah penting karena akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi Parandoro dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami saluran YouTube Cabejo, tempat untuk Anda mencari informasi, berbagi informasi tentang budaya, sejarah, dan adat istiadat Nusantara. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Pagi hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita melakukan tindakan tepat terhadap sebuah keberhasilan tentang memelihara burung perkutut, terutama ketika perkutut itu baru, apalagi baru didapat dari ombyokan. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Parandoro, tentunya maksud kita untuk memelihara burung perkutut adalah jangan sampai kita salah dalam memilih burung perkutut yang akan dijadikan burung peliharaan. Ada beberapa hal yang menjadi rahasia penting ketika kita akan memindahkan burung perkutut dari pasar, entah dari penjual, entah dari pemilik lama. Apalagi jika kita mengambilnya dari ombyokan. Hal yang terpenting adalah 3 perlakuan pertama ketika burung itu berada di tempat kita. Yang pertama adalah cara membawa burung perkutut itu sendiri. Kalau orang biasanya membeli burung perkutut dari ombyokan, kemudian dimasukkan ke dalam kertas seperti wadah semen coklat gitu ya, atau juga ada yang memasukkan ke dalam tas kain diberi lubang, atau aja kotak kecil yang berlubang. Nah, ini sebenarnya menurut kami kalau bisa kita hindari membawa burung perkutut itu dari tempat penjual atau pasar burung dengan tempat yang sempit atau kecil. Hari ini akan menyiksa atau menambah tekanan mental burung. Kita gunakan sangkar yang ya kalau memang kita belum mau membeli yang mahal, cukup kita gunakan sangkar sederhana yang harganya paling kisaran 70.000. Dan atau mungkin kalau kita punya sangkar di rumah, kita bisa membawanya dari rumah kemudian menuju ke tempat orang yang berjualan burung. Nah, kemudian kita bawa pulang. Yang kedua adalah perlakuan pertama ketika berada di dalam lingkungan rumah kita. Di sini adalah yang pertama, yaitu berkaitan dengan perlakuan perawatan dasar. Dimulai dari memberi makan, kemudian memandikan, penjemuran, dan pemberian multivitamin atau suplemen. Pertama, usahakan, ini penting karena berkaitan dengan pakan. Jangan terburu-buru memberikan makanan burung perkutut baru di rumah itu dengan jumlah yang banyak. Hal ini apa? Karena kita mau mengetahui kondisi burung perkutut itu. Melatih kebiasaan makan itu penting, Parandoro. Ketika baru datang di rumah itu tidak perlu disuguhi di dalam sangkar itu millet dengan jumlah yang banyak. Cukup pada cepuk tempat makan itu seperempatnya atau kalau bisa di bawahnya. Misalkan kalau Anda membawa burung perkutut itu pada waktu
ya paling ideal lah itu misalnya menurut saya adalah antara pukul 2 dan 3 sore menjelang asar, itu waktu yang paling ideal. Sampai di rumah itu cukup kita beri seperempat atau setengahnya seperempat, berarti seperempat masih dikurangi lagi, itu sedikit saja. Kemudian airnya juga sedikit saja. Nah, itu bertujuan untuk kita mengetahui selera makan. Karena ketika jumlah makanannya itu sedikit, maka kita bisa mengecek besoknya itu apakah makanannya itu habis atau hanya sedikit. Nah, itu kita bisa tahu, oh berarti ketika burung perkututnya itu kok makannya habis, nah berarti dapat kita pastikan kesehatannya baik-baik saja. Karena nafsu makan yang tinggi menandakan kesehatan burung itu tidak ada masalah. Kemudian apabila itu kok masih jumlahnya masih banyak, nah kita langsung melakukan tindakan yang kedua, yaitu melakukan apa yang dinamakan pemberian suplemen awal atau ya multivitamin yang bertujuan untuk menambah kebugaran vitalitas. Kita gunakan saja yaitu rempah-rempah bahan dapur yang cukup mudah kita dapat, seperti bawang putih dan atau juga bisa menggunakan jahe atau juga bisa menggunakan kencur. Nah, itu adalah perlakuan pemberian multivitamin. Nah, selanjutnya setelah rangkaiannya itu selesai, kita lakukan yaitu membersihkan badan. Badannya kita bersihkan. Kalau kita dapatnya itu sore hari, maka diusahakan kita memandikan atau membersihkan burung itu menggunakan air hangat. Jangan menggunakan air dingin. Karena nantinya ketika sore hari air hangat, malam hari dia tidak akan terlalu kedinginan. Karena ketika dimandikan sore hari, apalagi pertama baru datang di rumah kita usahakan menggunakan air hangat agar tubuhnya tidak kaget dalam melakukan adaptasi penyesuaian antara suhu tubuh, suhu air, dan suhu lingkungan sekitar burung yang kita miliki. Itu adalah tahap pertama pemeliharaan atau perlakuan perawatan. Dan yang ketiga adalah kalau burung itu di rumah kita sudah punya burung yang lebih senior atau yang lebih tua dan intensitas manggungnya kencang, keras, kemudian durasinya lama, maka kita usahakan jauhkanlah dari burung yang sudah lama di situ. Ya, kita letakkan di belakang atau samping rumah agar ada penyesuaian mental antara burung perkutut yang baru dengan burung yang sudah lama berada di lingkungan rumah kita. Nah, Parandoro, jika tiga hal itu yang berkaitan dengan pertama, cara membawa burung perkutut dari pasar atau dari penjual ke rumah, gunakan kandang atau sangkar yang besar. Kemudian yang kedua adalah melakukan perawatan awal yang berkaitan dengan tadi makanan, kemudian suplemen, dan membersihkan tubuh burung perkutut. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan mental, jangan langsung diadu dengan burung perkutut yang sudah lama berada di rumah kita. Nah, langkah-langkah seperti itu Parandoro terkadang itu dianggap sepele atau remeh-temeh. Namun sebenarnya kalau kita mau detail dan lebih mendalami dalam upaya memberikan kasih sayang perawatan terhadap burung perkutut, maka langkah awal ini adalah penting karena akan terjadi yang namanya ikatan batin perasaan antara pemilik burung ketika membeli pun. Dari awal burung sudah merasa akan diperhatikan, apalagi ketika sampai rumah diperlakukan seperti tadi, maka burung akan memberikan respon atau memberikan balasan tindakan yang tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, Parandoro dimanapun Anda berada, kurang lebihnya itu adalah pembahasan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah jangan bosan-bosan untuk selalu belajar, untuk selalu melihat, untuk selalu melakukan eksperimen, sehingga puncak dari akhir pemeliharaan burung perkutut adalah
mempunyai burung perkutut yang sesuai diharapkan. Nah, sesuai di sini pun biasanya membutuhkan tempo waktu yang tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, antara burung yang satu dengan burung yang lain. Karena layaknya seperti manusia pun, burung perkutut memiliki karakteristik yang berbeda. Padahal sama jenisnya, sama-sama unggasnya, sama-sama perkututnya, bahkan sama-sama katurangganya, atau sama detail fisiknya. Disitulah keunikan kita, bagaimana kita mensikapi dalam upaya memelihara burung perkutut. Dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Cah Bejo pamit undur diri. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sakum Dumadi. Oh.